warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah alladzi aana ala ta'atihi ala siyam wal qiyam wa ballaghana ila yawmi awwal min syahri sya'ban syahri syawal fa huwa aidul fitr. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Adam. Yang mana dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghidupkan Al-Bajah Syiwaringin dengan segala aktivitas di bulan suci Ramadan, dari tarawihnya, dari qiyamulailnya, doa bersama, tanzim, semuanya itu semua merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hablum minan nas. Semakin banyak kita berbuat baik kepada hamba Allah, dalam hati ada ketawaduan, ada niat untuk memuliakan, membahagiakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hablum minan nas ini menjadi hablum minallah. Kebaikan kita kepada hamba Allah yang baik, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang ahli takwa, merupakan tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bangga dan senang dengan orang yang taat kepada Allah. Sehingga menjadi sebuah pemahaman, kalau kita bangga dengan orang yang taat, kita senang bergaul dengan orang yang taat, kita senang ta'zim dan memuliakan orang yang taat, maka sebaliknya kita jangan ridho dengan orang yang maksiat. Kita jangan pernah mendukung orang yang maksiat. Jangan pernah senang duduk dengan orang maksiat. Jangan pernah mengatakan satu hal yang menjadikan orang maksiat itu merasa bangga dengan maksiatannya. Maka tidak ada istilah bolehlah kita berteman dengan segala jenis manusia yang taat ataupun yang maksiat. Jangan langsung kita mengiyakan. Yang taat kita berteman, yang maksiat tidak kita hindari, tidak kita jauhkan. Karena kita punya ladang dakwah kepada mereka. Mereka yang masih dalam kubangan maksiat, jangan ditinggalkan. Apalagi kita yang sekarang sedang menuntut ilmu menuju kepada derajat seorang da'i ilallah. Maka tugas kita melihat orang yang melakukan maksiat, ingatkan dia tentang bagaimana sisa Allah Subhanahu wa taala. Ambil dia ke jalan ketaatan. Dalam hati kita tidak ridho dengan perbuatannya, tapi kita pun memiliki rasa cinta untuk mengajak dia kepada kebaikan, karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Nabi harus kita cintai, dan dia di antara dicintai oleh Nabi adalah umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang menjadi sebuah salah satu yang kita syukuri, bahwasanya kita bisa memberikan yang terbaik di Al-Bajah Ciwaringin. Kita menghidupkan Ciwaringin, kita bisa memberikan yang terbaik dari segi kita membacakan Al-Quran, meramaikan malam, menemani Sohibul Bait, Mama Haji dan keluarganya untuk beritikaf, bukan itikaf ya di sini ya, tapi menghidupkan malam. Itu semua adalah tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita ta'zim dan ikram kepada hamba-hamba Allah yang terkasihnya. Dan sekarang kita telah selesai menjalani 30 hari secara full Ramadan. Alhamdulillah kita bisa puasa bukan dari kita. Maka dalam niat kita akhirnya dengan la haula wala quwata illa billah. Artinya besok saya puasa, niatnya saja. Pelaksanaannya Allah yang ngasih tenaga, Allah yang ngasih umur, Allah yang ngasih rezeki kuat. Karena yang namanya rezeki bukan tentang hari ini ente makan nasi. Rezeki itu adalah ente punya kuat badan untuk taat pada Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak makan dan tidak minum tapi dia bisa ibadah, dapat rezeki berupa kekuatan fisik. Ada orang makan dan minum bisa tidak lemah, ngantuk, tidak bisa ibadah, berarti rezekinya kurang. Sehingga selama kita 30 hari Allah berikan rezeki baik kita makan ataupun tidak makan. Ini pun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah sempurnakan nikmat kita selama Ramadan 30 hari, kita bisa puasa, bisa sholat qiyamulail yang sehari-hari kita tidak bisa 20 rakaat, nyata benar-benar Allah bentuk kita untuk bisa taat. Allah sempurnakan semuanya, maka di akhirnya kita diperintahkan untuk bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, wa tuqabbiru waha alama yakum. Nah, malam ini mari kita bertakbir. Hidupkan malam ini dengan takbir, dengan sholat. Kalau sehari-hari Ramadan kita bisa sholat witir, setelah tarawih dengan berpuluh-puluh rakaat, maka mari silakan. Kalian ada yang takbiran, ada yang sholat sunnah. Biar sholat sunnah lanjut takbiran. Takbiran sholat sunnah. Lanjut terus, kalau perlu jangan dihitung. Lebih 20, 40, 50 silakan. Pecahkan rekor witir kalian. Selama Ramadan hanya 3, sekarang kita jadikan 11. Sambil nunggu takbiran, gantian-gantian.
Yang tidak dapat mic, jangan mentang-mentang nggak ada mic dia nggak takbiran. Takbiran terus itu. Kalau perlu bawa tasbih. Berapa banyak takbir yang telah aku selesaikan malam ini? Ya. Hidupkan malam ini ketika orang-orang dalam keadaan lalai, tapi kau telah menghidupkan malam ini dengan penuh dengan kebahagiaan, duka, sukacita, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada Allah Taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan, baik yang kita sadari ataupun kita tidak sadari, dan yang tidak kita sadari lebih baik daripada yang kita sadari. Lupa kita, pernahkah kita bersyukur, ya Allah terima kasih atas nikmat nafas yang gratis? Yakin gue pernah kayak lakukan. Sahih. Ya Allah terima kasih darah saya masih ngalir normal, otak saya masih dikasih jatah oksigen. Ada yang pernah bersyukur itu? Ya Allah terima kasih Engkau tidak jadikan mulut saya kering. Ya Allah terima kasih Engkau tidak jadikan salah alamat ketika nelan air, ketika makan nasi. Semuanya ada lubang. Ya Allah Engkau yang telah menghidupkan kami, Engkau yang telah memprogram semua dan diri kami yang begitu indah dan luar biasa. Engkau jangan kami tidur dan Engkau bangun lagi. Ya Allah, pernah kami berdoa seperti itu pada Allah? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, setelah saya potong kuku pun tumbuh kembali. Ya Allah, alhamdulillah. Pernah kami bersyukur? Nah itulah banyak nikmat yang tidak kita sadari, lebih banyak dibandingkan nikmat yang kita sadari. Ente bisa tutup buka mata, pernah ente bersyukur pada Allah? Mata ente ada beleknya, pernah ente bersyukur pada Allah? Kenapa? Belek berarti mata kita masih fungsi untuk membuang kotoran. Itu hal sepele yang banyak kita tidak sadari, yang lupa untuk kita syukuri. Maka ini adalah nikmat yang besar. Sehingga kita akhiri dengan takbiran sampai pagi, kita qiyamul lail. Yang terbaik kita keluarkan hari ini. Hari selanjutnya keluarkan tentu. Cuma ini adalah sebuah tanda besar, momen besar, maka kita besarkan. Tapi dalam hari ini dan yang akan datang, selalu kita syukuri buat Allah. Ya Allah, kami syukuri nikmat yang Kau berikan pada kami, baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Dan yang tidak kami ketahui, yang tidak sadari, lebih banyak ya Allah. Dan syukur kami terhadap nikmat-Mu tidak akan pernah bisa membalas semuanya. Maka alhamdulillah, Engkau yang maha terpuji, dan Engkau yang telah memberikan cara kami memuji Engkau. Maka kami memuji padamu dengan segala pujian terbaiknya yang dilakukan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Bahkan kami memuji-Mu seperti hanya memujinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kami tidak seperti beliau, tapi kami mengikuti beliau dalam memuji-Mu. Nah, maka malam ini jangan sampai ada santri yang jaga di depan malah ngobrol nggak jelas. Takbiran, teriak-teriak tak usah. Tapi kamu teriak silakan. Habis suara, ya itu pikir sendiri. Persiapan minumannya, minum lagi. Okay? 2 galon habis tak masalah. Penting ente pakai buat taat. Sampai nanti waktunya tidur, separuh jaga, supaya besok nggak tumbang. Ya sampai kata Buya soal subuh nggak laksanakan apa, kelamaan qiyamul lail. Nanti jatah 2 jam tidur, 3 jam. Gantian nanti, beresin bangun, takbiran ini tidur. Qiyamul lail biasa baca wirid, takbiran lagi, besok sholat Id. Jangan ada satu santri yang tidak mandi besok. Kolam baru diisi air, silakan mandi yang benar. Asal jangan pakai sabun dalam kolam. Besok bersihkan aja. Besok harus wangi bersih. Dan tolong ini kondisikan yang baik, karena besok bakal banyak orang. Ya, kurang terpal gimana diakali supaya semuanya masuk. Besok harus pas. Kemudian wanti-wanti, hati-hati perhatikan. Mami khawatir hujan. Semua tidak hujan. Kalaupun hujan semua nggak di sini. Karena Kuningan sudah mulai hujan Kuningan dari tadi pagi, dari siang. Maka semua tolong fokus lihat suasana. Elektronik yang memang tidak bisa kena air segera amankan. Ya, kipas simpan tempat yang aman. Semua hal-hal yang tak boleh kena air, simpan tempat aman. Teman ente amankan kalau emang dia nggak boleh kena air. Amankan. Itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua orang tua kalian di rumah sehat walafiat ya. Yang umur yang sudah wafat Allah Ta'ala ampuni dosanya. Semoga dengan amal kalian di sini, baiknya ikhlasnya kalian ini mengangkat derajatnya. Di dalam kuburnya ditambah nikmatnya. Nikmat kubur ditambah. Dan semoga kita sampai panjang umur, kita bisa berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Dan semoga saudara kita di Palestina Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala. Mereka sedang diserang oleh orang-orang Zionis. Tidak ridho 10 malam terakhir dirayakan oleh orang Muslim sana. Zionis kejam, jahat. Ya, maka kita berdoa pada Allah. Semoga Allah tolong mereka, jaga mereka. Dan jadikan kami semua di barisan dengan mereka. Ya, karena kita kalau punya kesempatan kita pengen ke sana. Kita pengen bela orang-orang Muslim sana. Kita pengen berantas Yahudi Zionis edat tuh. Ya, kita marah. Seorang Muslim kalau melihat saudaranya disakiti tidak marah. Pertanyaannya adalah imannya gimana? Masjid Aqsa dibakar, besar itu dosanya. Tapi kalau hati ente tidak ada rasa amarah melihat perbuatan itu, iman itu bermasalah, lebih berbahaya. Ya, maka doakan untuk saudara kita Palestina. Doakan mereka. Semoga Allah jaga mereka, kuatkan mereka.
dan jadikan kita semua berada dalam barisan mereka. Kalau bukan karena uzur ini, kita akan berangkat di sana. Tapi kita perlu bersawan, perlu izin, ya, diplomasi, dan itu belum bisa. Dan sebab pada waktunya kita semua berada dalam barisan-barisan para pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.